Pagi ini saya akan menjelaskan materi pengertian dan persamaan akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. American Accounting Association mengidentifikasikan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang menggunakan informasi tersebut. Transaksi ekonomi merupakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sesuai dengan pengertian di atas, ada pun 3 aktivitas dalam akuntansi yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi. Identifikasi yaitu aktivitas yang mengidentifikasi segala transaksi yang terjadi untuk membedakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi ekonomi atau bukan. Yang kedua, pencatatan, yang dimana tahapan memisahkan transaksi ekonomi dan non-ekonomi, maka pencatatan harus dilakukan. Pencatatan merupakan melakukan pencatatan segala transaksi ekonomi secara kronologis dan sistematis dengan memakai asumsi dasar satuan uang. Yang ketiga, pengkomunikasian informasi, yang dimana pembuatan laporan dari hasil pencatatan transaksi ekonomi dan didistribusikan kepada para pemakai informasi akuntansi, baik internal maupun eksternal. Dalam hal informasi akuntansi digunakan oleh berbagai pengguna dengan masing-masing kepentingan dan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Selanjutnya yaitu kegunaan akuntansi, yang dimana akuntansi memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan informasi ekonomi antara lain tentang aktiva, hutang, modal, proyeksi, laba, serta perubahan aktiva dan hutang. Pada umumnya yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan serta memberikan informasi kepada pengguna. Berikut pengguna informasi akuntansi yaitu pihak internal. Pihak internal menggunakan sebagai perencanaan, yang dimana akuntansi memiliki membuat rencana kegiatan atau anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya. Yang kedua yaitu pengendalian, yang dimana menentukan rencana dan anggaran dibuat dan akuntansi bertugas memantau apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan di awal atau tidak. Dan jika tidak sesuai atau munculnya penyimpangan, maka akuntansi akan menganalisis penyimpangan tersebut. Yang tiga yaitu pertanggungjawaban, yang dimana informasi akuntansi berupa laporan keuangan pada akhir periode akan disampaikan oleh manajemen kepada para pengguna untuk dilakukan penilaian. Manajemen puncak akan dilakukan penilaian kinerja manajer bawahannya, seperti manajer divisi juga berdasarkan informasi akuntansi. Yang kedua yaitu pihak ekstern, yang dimana informasi akuntansi digunakan sebagai alat dalam mengambil keputusan. Misalnya bagi calon investor, informasi akuntansi berguna untuk menilai apakah ia akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dan bagi kreditur berkepentingan untuk menilai apakah suatu perusahaan layak untuk dipinjamkan atau tidak. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi, yang dimana ada SAK IFRS, yang mana standar akuntansi keuangan, yang dimana IFRS hanya diperuntukkan untuk entitas yang menjual surat berharga di pasar modal. Pada Indonesia menggunakan metode adaptasi, IFRS diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Proses adaptasi dijelaskan secara transparan dan akuntabel. Proses tersebut disebut dengan due process yang memiliki komponen, yang dimana Dewan Standar yang independen, proses pengembangan standar yang diteliti dan sistematis, bekerja sama dengan investor, regulator, pelaku bisnis utama, profesi akuntan global di setiap tahapan proses, berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas Dewan Penyusun Standar. Adapun unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan SAK IFRS, yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Dan selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Yang kedua yaitu SAK etap, yang dimana entitas tanpa akuntabilitas publik, yang dimana ini berlaku secara efektif untuk menyusun laporan keuangan yang dimulai pada setelah 1 Januari 2011. Adapun unsur-unsur laporan berdasarkan SAK etap yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan laba rugi dan saldo laba, yang kelima laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga
ada standar akuntansi syariah, yang keempat standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan jasa, yang dimana perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu menghasilkan jasa. Kegiatan jasa biasanya menyediakan kemudahan, kenyamanan, kenikmatan, keamanan, atau layanan profesional lainnya. Adapun contoh perusahaan jasa yaitu kantor akuntan publik, jasa laundry, konsultan IT, dan lainnya. Berikut karakteristik perusahaan jasa yaitu yang pertama, tidak ada barang fisik yang dapat disimpan, yang kedua, tidak ada kepemilikan, yang ketiga, tidak memiliki harga pokok produksi, yang keempat, harga mutlak untuk semua jasa yang ditawarkan. Yang terakhir, konsumen memiliki pilihan jasa yang bervariasi sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi, yang dimana persamaan dasar akuntansi pada dasarnya merupakan persamaan antara jumlah harta atau aset dengan hak terhadap harta equity. Digambarkan sebagai berikut. Aset sama dengan equity. Yang kedua, persamaan akuntansi adalah kesamaan antara aktiva dengan jumlah hutang dan modal. Berikut formulasinya yaitu aset sama dengan liabilities plus owner equity. Dalam formasi sesuai di atas, hutang dapat dicatat terlebih dahulu daripada modal. Hal ini dikarenakan dalam prinsip akuntansi harus lebih mengutamakan hak pihak luar dalam hal kreditur dibandingkan dengan hak pemilik. Hak kreditur atas kekayaan perusahaan adalah hak pertama atas harta kekayaan perusahaan. Maka formulasinya yaitu debit sama dengan kredit. Yang dimana aktiva aset yaitu ada kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan lain-lain. Utang atau liabilities yaitu utang usaha dan utang wesel. Dan modal atau owner equity, yang dimana ada price dapat berkurang dan pendapatan akan bertambah. Ini yaitu contoh persamaan dasar akuntansi, yang dimana ada transaksi pertama pada tanggal 1 Juli 2021. Nyonya Putih SEAK membuka kantor akuntan publik yang diberi nama KAP Putih. Pada tanggal ini, ia menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai setoran modal. Maka kita di sini akan menganalisis yang dimana timbul aktiva berupa kas sebesar 50 juta dan timbul modal Nyonya Putih 50 juta. Maka pada tabel kas 50 juta dan modal Nyonya Putih 50 juta. Selanjutnya yaitu transaksi kedua. Pada tanggal 1 Juli 2021, Nyonya Putih membeli peralatan kantor seperti kursi, meja, lemari, serta 2 unit komputer seharga 20 juta secara tunai. Maka di sini kita analisa yang dimana transaksi pembelian menyebabkan aktiva kas berkurang sebesar 20 juta dan aktiva peralatan bertambah sebesar 20 juta. Maka di sini pada tabel pada transaksi 2 kas minus 20 juta ditambah peralatan 20 juta, maka modal Nyonya Putih yaitu 50 juta. Selanjutnya yaitu transaksi 3. Pada tanggal 5 Juli 2021, Nyonya Putih membeli perlengkapan kantor seperti dokumen file, pensil, pena, lem, tinta, buku, penggaris, serta 5 rim kertas harga 3 juta secara kredit di toko Abadi Jaya. Maka di sini kita akan menganalisa yang dimana transaksi ini menyebabkan aktiva perlengkapan bertambah 3 juta dan menimbulkan kewajiban atau hutang sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu transaksi 4. Dalam waktu seminggu, KAP Putih telah memiliki klien cukup banyak, yang dimana masih dalam promosi para klien diberi jangka waktu membayar dalam waktu beberapa hari. Jumlah tagihan para klien hingga pada tanggal 15 Juli sebesar 15 juta. Maka di sini kita analisa transaksi ini menyebabkan aktiva perusahaan berupa tagihan bertambah sebesar 15 juta serta bertambahnya modal sebesar 15 juta. Maka di sini piutang tadi bertambah 15 juta, kita tulis, lalu modalnya bertambah 15 juta. Maka pada transaksi keempat ini, posisi modal Nyonya Putih yaitu 65 juta. Selanjutnya yaitu bukti transaksi, yang dimana transaksi adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan perubahan posisi keuangan, aktivitas perusahaan yang dapat mengubah aset, liability, dan equity seperti yang terjadi dalam contoh persamaan dasar akuntansi di atas disebut transaksi. Dalam pencatatan akuntansi, semua aktivitas tersebut harus dicatat. Adapun bukti transaksi ada 2, yaitu yang pertama, bukti transaksi internal, yang dimana dibuat oleh perusahaan sendiri seperti faktur penjualan.
Yang kedua, bukti transaksi ekstern, yang dimana bukti yang berasal dari pihak luar perusahaan disebut bukti ekstern, seperti faktur pembelian serta kwitansi.